Gila, nggak datang lagi si RG. Nggak datang lagi dia. Oh, di astagfirullah. Jadi gimana nih? Anjir, nggak datang lagi. Nggak datang lagi kayaknya. Udah pada selesai di sana. Udah selesai di sana. Dibarengin tanggal 24 jadinya. Bener-bener ya. Baru mau gue samperin, gue pikir datang dia. Dasar. Jadi tanggal 24 ya, 24 itu kan sidang pidana. Pidana sama perdata emangnya sama gedungnya? Niki ada? Niki ada? Siapa lagi yang ada di sana? Aku on the way nih, aku on the way, on the way. On the way pengadilan. On the way pengadilan. Bang Fami ya pastinya, pengacaranya kan. Terus siapa lagi? Udah ya, aduh. Gue mau meliput nih ke sana nih. Semangat, semangat guys. Icat ada, aku belum pernah kenalan nih sama Icat. Belum pernah kenalan. RG nggak datang lagi, bener-bener ya. Kutu kupret si RG. Bener-bener kutu kupret. Alasannya apa sih nggak datang lagi? Ah, parkiran mana? Parkiran, parkiran. Parkiran rumahnya dia kali. Ah, parkiran rumah. Pose parkiran. Itu kemarin Bang Togar tuh gue lihat tuh sebentar live-nya. Katanya bisa ada yang ngelaporin loh. Kalau pengacara pakai plesetan-plesetan alpukat-alpukat. Halo Vera, Vera ini sutradara dari Syirik. Oh ya? Vera Nazli, seriusan? Apaan dia di luar negeri bilangnya parkiran? Itu pengacara nggak tektokan dulu ya sama klien, gue bingung deh. Jadi pengacara emang nggak punya handphone apa teleponan dulu kek? Tektokan dulu kek? Lahir kembali, Mamski emang udah ada Buntes? Iya, Asbun. Asbun doi. Bukannya teleponan dulu, janjian dulu. Niki udah dateng ya? Tapi balik lagi. Tanggal 24 tuh hari apa sih kayaknya? Selasa ya? Hah? Selasa kan? Selasa ya? Oke, kita lihat aja deh. Aku kira suhu ternyata cupu. Nggak datang mulu. Berkali-kali nggak datang. Orang mah kalau bener pasti datang, say. Orang tuh nggak berani datang tuh kalau kita punya suatu kesalahan. Kalau kita bener, semuanya bener, kita tahu kita orang baik, orang yang nggak akan pernah bikin salah, kita udah ngikutin semua peraturan dengan baik, sebaik-baiknya, gak bakalan takut apapun.
Nggak bakalan takut apapun. Orang kita nggak punya salah kok. Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa ngomong itu karena memang ada yang ditutupin. Orang kalau misalnya berbohong atau berusaha menutupi sesuatu, itu cara bicara itu beda udah. Di psikotes ya, di BAP, saat di interview, pihak berwajib tuh punya cara-cara mengetahui seseorang itu jujur apa enggak, sayang. Dan memang nggak usah belajar, nggak usah kita tuh belajar ilmu buat ngeles. Secara alamiah tubuh kita nih akan menolak saat kita berbohong. Di mana saat-saat tertentu, di jam-jam yang udah sekian penat, sekian lamanya dan sekian kalinya ditanya berulang-ulang sampai ratusan kali, itu satu titik tuh badan kita nolak untuk berbohong. Pasti jangan spam, jangan spam, jangan spam. Spam lo. Udah gubu pelintat pelintut, dan yang paling paling parahnya apa? Lupa, say. Bedanya orang yang jujur dan berbohong adalah orang yang jujur pasti akan menceritakan hal yang dialaminya, yang betul-betul dia alami dengan sempurna, dimanapun, kapanpun, berapa kali pun ditanya. Kenapa? Karena itu yang sudah dia alami, rasakan secara real. Ya, apa yang dia lihat, bagaimana reaksinya dia, emosinya dia, itu secara alamiah tubuh menyimpan memori di otak. Jadi lu ditanya lagi ya lu akan jawab yang sama. Karena apa? Emang lu mengalaminya. Coba skenario bohong. Gue aja ngapalin skenario besok udah lupa. Apa ya gue omongin waktu itu ya? Namanya juga ngapalin, say. Bukan hal yang terjadi, yang real. Gitu. Makanya dia nggak berani datang dia. Lagi ditanya wartawan aja sekarang dia diem terus di cover sama lakinya. Lakinya mulu yang jawab, ya kan? Laki sama pengacaranya yang jawab terus. Karena dia udah takut dia, udah nggak berani. Tiap ngomong salah, tiap ngomong keluar aslinya. Kenapa ya? Karena memang badan kita dirancang tidak untuk berbohong, say. Halo, balik papan. Kayak begitu. Aku lagi menuju pengadilan nih. Aku pikir jam-jam 10. Ternyata tadi jam 9 udah datang ya. Diundur lagi ternyata kayaknya. Kayaknya. Oh iya dong, di depannya hakim nggak ada yang bantu. Ditanya itu. Depan hakim apalagi nggak akan ada yang bisa bantu. Oh, diundur ke hari Selasa. Ya ampun. Iya memang sih. Gue ngelihat beberapa VT-nya beliau itu ya. Apa yang dia omongin tuh suka ngawur sih. Makanya kan disenggol terus sama Doktif kan. Ini RG lu gimana sekolah kedokteran? Tapi cara menjelaskan lu tuh kayak orang yang nggak pernah sekolah. Kayak kita-kita aja gitu yang bukan dokter. Ada beberapa VT yang gue lihat memang membuat gue jadi curiga dan membuat gue tuh jadi isu uzon. Jadi netting otak gue nih. Yang waktu obat, bukan obat, suplemen untuk kulit, menghaluskan kulit yang diminum itu ditaruh di bawah lidah. Katanya bawa tidur aja, taruh aja di sini. Ya ampun. Terus ditanya apakah ada nanti pengaruh untuk yang ibu hamil. Apa hubungannya katanya gigi sama kehamilan? Gigi sama perut, dia bukan bilangnya kehamilan.
Apa hubungannya gigi sama perut? Ya Allah, ya Allah. Aduh, ini benar-benar. Itu yang membuat orang-orang bertanya-tanya dan suuzon. Kenapa kok bisa berbicara tuh bukan gimana ya, nggak membuat kita yakin dia dia tuh seorang dokter gitu loh. Iya, iya benar ya, Briana, setuju banget aku. Aku nggak menyangkal itu sama sekali. Hmm. Oh iya, tapi harus cek giginya, cek gigi dulu. Betul. Pengacaranya udah masuk ruang, nggak apa-apa, kita di luar aja nanti. Melek ya, iya maaf ya, saya ini good connection kok, good connection. Kenapa Oma? Aslinya Mam cicak banget, cakepan aslinya. Kamu ngomong begitu karena teman kau, biasa aja. Gue kan sama Niki udah nggak pernah ngomongan selama 5 tahun, Bu Ani. Jadi gue bukan temannya Niki yang teman deket, bukan juga temannya si RG. Ya, tapi gue melihat kasusnya ini dan gue melihat kenapa sih ini si RG ini, ya kan? Doktif juga gue baru kenal kemarin, tapi gue melihat video-videonya Doktif bicaranya cerdas banget, bicaranya sesuai dengan fakta data dan keilmuannya dia, ya keilmuan beliau itu. Jadi membuat kita respect, membuat aku menjadi respect. Gampang kok Bu Ani bikin orang respect. Bicara itu mikir dulu. Gampang Bu Ani bikin orang respect. Bicara sesuai dengan ilmumu. Yang membuat masyarakat menjadi pintar, menjadi pandai, bukan malah sebaliknya membodohi masyarakat. Itu ya Bu Ani ya. Jadi ini bukan tentang kubu-kubuan ya Bu Ani. Tapi kita orang yang sudah dewasa, sudah punya pemikiran dan belajar terus setiap hari, kita bisa lihat mana orang yang memang sirkus, mana orang yang memang profesinya serius, mana orang baik, mana orang tidak baik. Nggak ada kepentingan apa-apa Bu Ani. Saya bukan temannya Nikita, bukan. 5 tahun nggak ngomong sama Nikita. Saya baru kenal Bang Fahmi kemarin, hari pertama di pengadilan. Sini, Jaksel. Tanggal berapa tuh kayaknya? 28 Mei. Itu saya pertama kali kenal Bang Fahmi. Saya kenal Doktif juga baru pada saat kasus ini. Ya kan? Gitu. Iya, demi kekayaannya sendiri, betul sekali Meran. Betul sekali Meran. Dan kita yang orang yang dikasih otak sama Allah, pikiran yang cerdas, yang kritis terus diam-diam aja. Nggak mungkin dong. Saya nggak punya kepentingan kok, nggak ada yang bayar saya. Siapa yang bayar saya? Naik-naik mobil sendiri, jalan-jalan sendiri. Ya. Tapi kan kita punya prinsip ya, punya pemikiran, harus cerdas, harus kritis, harus bisa menyumbangkan sedikit aja lah buat masyarakat. Ini lagi OTW. OTW makanya nunggu mediasinya Mamski. M kecil, betul sih. Bener, 100 M itu kecil banget buat mereka, say. Kecil lah. Makanya Niki minta 100 M tuh nggak heran, bagus malah minta 100 M, kurang malah menurut gue. Turun kita. Udah pakai itu kan ya, GoPay ya? Nih gua, yuk kita naik.